Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, saudaraku yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya pada kesempatan yang baik ini. Saudaraku, perjalanan yang paling sulit ditempuh oleh manusia bukanlah mendaki puncak Gunung Everest, bukan juga perjalanan menuju ke arah timur atau ke arah barat, tetapi perjalanan dari pikiran menuju ke hatinya sendiri, menurunkan rasa ego, menyediakan ruang ikhlas, dan berlapang dada menerima kenyataan hidup. Namun, jangan pernah lelah menempuhnya. Teruslah memperbaiki diri. Itu jauh lebih baik bila dibandingkan dengan orang yang lalai. Lalai dengan dosa-dosanya, dan lalai pula mengingat Tuhannya. Karena itu, jalani terus hidup ini dengan penuh semangat dan memperbaiki diri. Terkadang penyemangat hidup kita bukan kita dapatkan dari kata-kata mutiara, bukan juga dari kata-kata motivasi, tapi dari hinaan, cacian, dan perilaku buruk seseorang yang pernah kita rasakan di masa silam. Dengan cara itu, terkadang seseorang menjadi matang, dewasa, dan bijaksana. Mungkin kita tidak punya amal yang banyak, tidak punya ilmu yang tinggi seperti orang lain. Kita hanya ada sekeping hati. Beramallah dengan hati. Jangan kotori hati. Terkadang perilaku kita yang menyakiti orang lain dimulai dari hasil pikiran negatif, sehingga melanggar nilai-nilai spiritual seperti kejujuran, ketulusan, dan belas kasih. Itu akan menutupi dan mengeraskan hati kita. Oleh karena itu, jagalah hati dan pikiran. Pikiran itu harus selalu positif dan diisi dengan pengetahuan. Sedangkan hati harus diisi dengan pengalaman dan rasa, termasuk rasa belas kasih kepada semua makhluk Tuhan. Pikiran dan hati saling terkait, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tapi pada akhirnya, semua itu puncaknya di hati. Kebanyakan manusia sering tertipu karena sangat disiplin menjaga ibadah zahir, seperti menjaga salat, tapi tidak disiplin menjaga hati. Hati itu sering iri, dengki, dan saling benci satu sama lain. Padahal hati itulah yang menentukan salat kita, apakah diterima atau tidak. Begitu pentingnya menjaga hati. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, walaupun jungkir balik kita salat, berulang kali naik haji ke Baitullah, tapi bila hati itu masih liar atau belum bersih, semua ibadah yang kita lakukan nanti akan bermasalah di hadapan Tuhan. Kualitas seseorang pun bukan dilihat dari banyaknya ibadah. Tidak, saudaraku. Tapi yang menentukan adalah isi hatinya yang di dalam. Kalau hati itu rusak, rusaklah seluruh amalannya. Kalau hati itu baik, maka baiklah seluruh amalannya. Itulah yang dimaksud qalbin salim, yaitu hati yang selamat, yang bisa menghadap Allah nanti di hari akhirat. Sebagaimana firman Allah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat atau hati yang sehat. Tapi semua itu harus dimulai dari pikiran. Karena itu, jagalah hati dan pikiran. Itulah kunci untuk bertemu Tuhan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.